Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekaitan, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Abdul Rauf Asidiki. Yang terhormat Bapak Heri Susanto selaku penyaji, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pekaitan. Baiklah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruang laboratorium SMA Negeri 1 Pekaitan dalam acara rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan modifikasi bola, dengan SEP atau modifikasi bola tangan. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekaitan, yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, ya puji syukur kita adakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa berkumpul di laboratorium kita dalam rangka mengikuti diseminasi materi penyajian dari proyek atau rencana tindak lanjut proyek dengan SEM, pembelajaran berbasis proyek dengan SEM, di mana SEM ini adalah sport education model, atau bahasanya model pendidikan olahraga. Kemudian tak lupa salawat rangkaian salam kita persembahkan kehadiran junjungan alam kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kalau kita yang hadir hari ini mendapatkan hidayah, dan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin. Baik Bapak Ibu semua, dalam rangka kegiatan hari ini sangat luar biasa sebenarnya Bapak Ibu, dalam peningkatan pembelajaran kita di sekolah kita terutama, di mana yang kita pahami juga Bapak Ibu, kita SMA kita merupakan salah satu sekolah dengan prestasi olahraga yang lumayan terkenal atau lumayan banyak prestasinya di tingkat provinsi bahkan daerah, bagi kabupaten kita sudah sangat terkenal di kabupaten Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang mungkin hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kita, yang mungkin sedang sakit, dan kita doakan semoga beliau cepat sembuh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian lagi jadi dengan adanya pembelajaran berbasis SEM ini, kita berharap Bapak Ibu, kita bisa lebih lagi meningkatkan keterampilan ataupun kemampuan anak-anak kita, terutama dalam olahraga Nah, di sini khusus bola tangan kayaknya Pak Eri. Ini bola kaki bisa juga nanti Pak Eri Nah, mungkin ke depannya Pak Eri. Jadi ini contoh awalnya bola tangan Bapak Ibu. Dan untuk kita pun mungkin sebagai mata pelajaran yang lain, kita bisa mengambil metodenya Bapak Ibu atau modelnya, karena kan berbasis SEM-nya yang kita ingin lihat. Nah, itu dia sport education model. Artinya model ini yang perlu kita telaah dan perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Dan kita harapkan capaian dari model tadi apa Pak Eri bisa meningkatkan manage mengatur di mana siswa-siswa kita bisa nanti mengatur atau bisa menjadi
berbagai peran atau berbagai macam peran dalam bidang olahraga. Nah, contohnya misalnya bisa jadi atletnya, bisa jadi wasitnya, gitu tadi ya, bisa jadi pengelola kompetisinya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa contoh SEM ini di mata masing-masing. Nah, mungkin kalau secara gambarannya mungkin berpusat pada siswa. Nah, ya, pembelajaran berpusat pada siswa yang memang kita sering lupakan di kurikulum merdeka saat ini Bapak Ibu. Nah, jadi harapan kita pelajari, kita dengarkan diseminasi pembelajaran berbasis SEM yang akan dibawakan oleh Pak Heri hari ini dengan hikmat dan dengan tertib Bapak Ibu. Semoga kiranya pembelajaran ini bisa menambah ya pengalaman kita, menambah wawasan kita dalam mendidik anak-anak kita di sekolah, hingga mungkin dalam bidang-bidang yang lain juga bisa menyamai atau mungkin bisa melebihi prestasi sekolah kita dalam olahraga Bapak Ibu. Ya, itu harapan kita bersama. Mungkin itu aja dari saya sebagai wakil kepala mewakili kepala sekolah hari ini Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita ikuti acara kita dan itu aja yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Guru. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Susanto. Pada Bapak kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalani tugas kita sehari-hari sehari-hari. Dan tak lupa juga kita kirimkan shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai materi kita, biasanya kalau kita di lokal itu ada namanya SBK. Nah, kita coba SBK yang pertama. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu, tapi nggak ada salahnya saya coba. Kuncinya adalah jangan lupakan orang kedua. Pak Andika beli bola, Pak Kabi beli lele, Pak Bowo beli apa? Jangan lupakan orang kedua. Nah, ayo silakan kelas foto. Pak Bowo beli apa? Oke, 100 ketemu kelas kali. Mantap, berada mularas luar biasa. Sesuai dengan gurunya, bos dari matematik luar biasa. Mantap. Ya. Data yang begini ya. Oke. Mularas boleh jawab ya. Coba sekali lagi, biar Bu Irma nggak penasaran. Bu Irma jalan-jalan ke Jogja. Bu Anis jalan-jalan ke Bali. Siapa ya? Baru tidak ada. Ya. Oke, terima kasih. Manis sudah luar biasa. Terima kasih Manis. Bukan untuk Manis. Iya. Oke, terima kasih. Sudah fokus sekali Bu Lara dan Bu Anis sudah mulai luar biasa tingkat kefokusannya. Iya. Pak Bowo masih bingung dan gue penasaran. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Nah, silakan nanti penasarannya dicari nanti setelah acaranya nanti silakan. Oke, kita lanjutkan nanti kita ini siap-siap materi kita. Oke, itulah kira-kira kita di lokal juga usahakan kita nyambung dulu ke siswa. Bikin suasana itu indah, suasana itu menyenangkan. Ya, jangan Jogja, Bali, Makassar. Ya, Jogja, Bali, Makassar. Nah,
Nanti aja bawa, nggak ketemu nanti. Kita selesaikan ini dulu kita. Nah, jadi kalau begini kan ada rasa penasaran, ada yang senang, ada yang jadi nggak terlalu tegang sekali. Begitu juga kita nanti di lokal baik-baik. Coba kita buat seperti itu supaya kelas itu nyaman, senang. Kita buat menyenangkan di kelas. Ya Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Kita lanjut ke materi kita. Kalau hari ini akan saya sampaikan tentang sosialisasi rencana tindak lanjut atau RPL pembelajaran berbasis proyek dengan SEM atau Sport Education Model modifikasi bola tangan. Nah, saya bertanya dulu sama Bapak Ibu. Sebelum ini, hari ini, Bapak Ibu pernah dengar SEM nggak? Sebelum hari ini, ada Bang Bro? Belum ya? Iya. Jadi SEM ini adalah merupakan Sport Education Model, ya. Jadi di mana kita sebagai guru memberikan materi kepada anak bukan seperti hal yang dimulai. Kalau dulu mungkin anak itu terkesan pasif atau hanya menerima itu saja. Dengan SEM ini, semua kegiatan, semua apa yang kita lakukan itu berpihak pada anak atau berfokus pada anak. Suatu contoh tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil bergulung bahwasanya misalnya kita nanti membuat program, misalnya program kompetisi kita. Kita olahraga ini berikan dengan kegiatan kompetisi. Kita buat sebuah kompetisi. Di situ nanti kita sebagai guru bisa mengawasi saja atau mengarahkan saja. Misalnya Pak Bowo misalnya. Ya, contohnya ini Bapak Ibu maaf ini murid ya. Ini saya hanya mengarahkan. Silakan ini kita punya program untuk membuat sebuah kompetisi bola tangan. Silakan siapa yang mau jadi gurunya, siapa jadi wasitnya. Nanti anak itu akan jadi yang betul tangan, dia akan saya menjadi wasit. Lagi siapa lagi? Nanti siapa jadi reporternya, siapa jadi misalnya apa namanya, membuat segala seperti misalnya banner, seperti baliho, nanti mereka buat. Nah ini makanya kita berkolaborasi dengan guru TIK. Nah, guru TIK nanti saya harapkan nanti bisa membantu mereka. Makanya di sini ada guru seni, ada guru TIK, guru PKM juga ada di sana di dalamnya. Jadi makanya saya hari ini mensosialisasikan dengan ABS atau yang kita kenal Kombel, ya, anggota Kombel, bagaimana nanti supaya kegiatan anak-anak ini, program ini bisa berjalan dengan lancar. Inilah kita yang pertama di sini ada RPL. Ini merupakan platform untuk penerapan pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan SEM, khususnya modifikasi bola tangan dalam meningkatkan kompetensi siswa. Oke, mengapa saya buat seperti ini? Atau latar belakangnya apa sih dibuat SEM ini atau kegiatan RPL ini? Yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Itu pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk lebih terlibat aktif dalam proses belajar. Lalu yang kedua, membangun keterampilan ABA 21 untuk memperkuat kemampuan siswa dalam berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Lalu yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa diajak menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang biasanya kita di kelas hanya bercerita, membayangkan, menghitung, apalagi pelajaran akuntansi ya, menghitung, dan duitnya tidak ada. Nah, dalam set ini kita betul-betul nyata mereka, seperti praktik betul-betul apa yang kita sampaikan mereka langsung praktik di lapangan. Nah, kalau di olahraga sebuah kompetisi. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran berbasis proyek pengembangan kompetensi siswa. Ya, jadi tujuan ini adalah semata-mata untuk mengembangkan kompetensi siswa. Ada yang berikutnya pengembangan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, pemecahan masalah. Lalu ada pengembangan efektif, yang mana meningkatkan motivasi belajar, sikap positif dan rasa tanggung jawab. Lalu pengembangan psikomotorik, meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi dan kebugaran jasmani. Ya, otomatis anak ini akan dia mempunyai semangat yang luar biasa, keterampilan motorik yang memang dia punya basic atlet, atau kita punya banyaknya yang kita kirim ke kabupaten untuk mereka jadikan atlet. Nah, mereka mungkin lebih lebih bersama dengan seperti itu. Teman-teman mereka paling tidak tahu bahwa dia itu orang yang hebat di bidangnya.
Penerapan SEM, modifikasi bola tangan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang fase 1 yaitu pendahuluan, yang mana pengenalan konsep SEM dan modifikasi bola tangan, pembentukan tim dan pemilihan tema proyek. Nah, di awal pendahuluan itu SEM ini yang pertama yaitu pengenalan konsep SEM, modifikasi bola tangan. Jadi bola tangan ini besok mereka akan kita kumpulkan, lalu kita sosialisasi dan apa yang akan kita buat, mau sebuah pertandingan, apa sebuah pengenalan saja, itu tergantung dengan priorisasi itu tadi. Jadi nanti kita arahkan mereka. Kalau menurut saya besok adalah akan saya buat sebuah kompetisi. Mungkin di akhir semester nanti ada namanya class meeting ya. Di situ nanti bisa sebagai tindak lanjut atau prakteknya pelaksanaan RTL itu. Itu kalau nanti minta izin dengan Pak Pasola. Nah, kalau diizinkan kita bisa praktek di sana. Jadi betul-betul mereka praktek di lapangan. Lalu yang kedua, pengembangan pelaksanaan pelatihan SEM, pengembangan proyek dan evaluasi kemajuan. Lalu yang ketiga, untuk penutup, presentasi hasil proyek, evaluasi akhir dan refleksi. Nah, diharapkan anak-anak nanti bisa melaporkan hasil proyek mereka, ya. Lalu kita evaluasi, terakhirnya adalah refleksi. Yang mana nanti anak itu bisa menjelaskan apa pengalaman apa yang dia dapat dari pelaksanaan proyek tersebut. Mereka bisa merefleksi. Perencanaan RTL atau identifikasi kebutuhan siswa. Yang pertama, tingkat kemampuan siswa. Itu menganalisis kemampuan awal siswa dalam olahraga dan pembelajaran. Nah, yang kedua, minat bakat siswa, menentukan tema proyek yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu yang ketiga, ada sumber daya dan fasilitas, memastikan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk proyek. Dari yang belum minat bakat. Paling tidak kita nanti dengan adanya seperti ini, kita bisa membuat tim bola tangan atau kita bisa melihat minat anak itu tentang bola tangan. Lalu sumber daya dan fasilitas. Nah ini berhubungan dengan bendahara nih. Nah, sumber daya dan fasilitas. Ini fasilitas kita mungkin sudah lengkap. Nah ini Pak Bendahara sudah ada. Nah, mungkin ada bola, kita baru satu mungkin kan, nanti tapi kita sudah ada bola, ada lapangan, kita ada semuanya. Nanti mungkin ada yang kurang, mungkin bola cuma satu nih, kalau tidak dua misalnya. Ini bisa nanti mengusulkan ke Pak Bowo aja. Dan saya sudah cukup untuk fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan ini, tidak perlu tambah lagi fasilitas. Lapangan sudah ada, bola sudah ada, kita gunakan apa yang ada saja. Lanjut. Oke, tantangan. Nah ini biasanya kita membuat program, buat berencana itu biasanya ada kemungkinan tantangan atau halangan. Biasanya pertama ada keterbatasan waktu. Yaitu waktu ini biasanya membagi waktu yang efektif untuk pelatihan SEM dan pengembangan proyek. Yang pertama, karena biasanya ada mungkin bertabrakan dengan jam pelajaran atau ada mungkin setelah semester nanti ada remedial, ada pengayaan, ya kan? Nah itu mungkin nanti akan terbatas waktu kita untuk melaksanakan ini. Terus yang kedua ada cuaca juga begitu, seperti hari ini hujan. Jadi mungkin kita sudah memplankan hari ini akan diadakan kegiatan ini, nanti akan menjadi hambatan kita karena cuaca di daerah kita sangat tidak bisa diprediksi. Yang kedua ada keterbatasan waktu sumber daya, yaitu mencari solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga motivasi siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proyek. Misalnya seperti ini. Jadi bagaimana kita mengaktifkan aktif anak, caranya juga bagaimana? Nah seperti ini. Pasti anak itu tidak akan misalnya siapa yang mau jadi wasit itu pasti saya yakin tidak ada yang punya tangannya. Karena bola tangan ini Bapak Ibu, nah ini saya sedikit menyinggung, bola tangan ini sebenarnya olahraga yang sudah lama sebenarnya, tapi masuk ke sekolah kita baru di kurikulum. Nah maka dari itu banyak anak atau anak-anak siswa kita ini sangat banyak yang tidak mengenal apa itu bola tangan. Nah untuk wasitnya saja mungkin mereka bingung bagaimana wasitnya. Nah, lalu nanti yang untuk berikutnya, mungkin untuk reporter dan yang lainnya, mereka pasti akan berat untuk tulisan. Nah, bagaimana caranya?
untuk memotivasi anak. Caranya seperti ini saja. Kita memberikan rewards. Nah, seperti rewards nantinya. Baca seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu usulkan ke saya apa itu bentuk rewardnya. Mungkin itu menjadi saran saya nantinya. Ya, yang membuat kita, inilah tugas Bapak Ibu membantu saya untuk bagaimana supaya berjalan kegiatan ini. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang pertama dalam proyek ini yaitu guru, jadi sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. Lalu siswa, pelaku proyek, peserta pelatihan, SEM dan evaluator proyek. Lalu orang tua, pendukung motivator siswa dan proses pembelajaran. Lalu komunitas, sumber inspirasi dan kolaborasi dalam pengembangan proyek. Ya, kita inilah komunitasnya. Lanjut. Aset yang dimiliki sekolah atau kelas, yang pertama peralatan olahraga untuk bola tangan, gawang, kursus dan peralatan lain yang mendukung pelatihan SEM. Ini sudah ada semua. Kita tinggal melaksanakan saja. Lalu teknologi informasi pada komputer, internet, perangkat lunak yang mendukung pengembangan proyek. Ya itu tadi berhubungan dengan butik atau pendidikan nanti. Mohon nanti bantuannya mungkin barangkali anak ada yang membuat game atau kesulitan. Silakan nanti dibantu. Lalu yang sumber belajar, ada buku, majalah, dan sumber belajar lainnya yang mendukung pembelajaran. Kita sudah ada semuanya, 13 ulangan. Monitoring dan evaluasi RTL, pengukuran capaian belajar, observasi. Yang pertama itu observasi, memantau perkembangan siswa selama proses belajar. Nah, jadi kita pantau dulu. Nah, setelah itu ada portofolio, yaitu mengumpulkan karya siswa sebagai bukti capaian belajar. Yang berikutnya yaitu daftar periksa, mengevaluasi kinerja siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik itu yaitu merupakan memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa. Nah, ini sebagai yang terakhir yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan SEM, motivasi bola tangan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kompetensi siswa. RTL ini akan terus dievaluasi dan diperbarui agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jadi begitu Ibu, ini adalah merupakan program RTL saya, yang mana program ini ditujukan untuk sebagai tugas PKG BJOK yang tahap akhir. Ini tugas akhir saya. Dan setelah itu nanti kita selesai pembelajaran atau selesai pelatihan kami di bulan Desember. Oke, dari penjelasan saya, ya, saya cukupkan. Terima kasih. Silakan, mungkin ada saran atau pendapat dari Bapak Ibu guru untuk program ini. Kami Oke, baik Pak Heri ya, luar biasa Pak Heri pengajiannya ya Pak Heri ya. Ternyata setelah kita cermati, ternyata set ini gayut dengan etika. Benar Pak Heri ya, harus diimbangi dengan kemampuan teknologi. Nah, ini saya sangat apresiasi sekali karena kita paham Bapak Ibu ya, siswa kita zaman sekarang itu memang adalah siswa-siswi yang generasi Z, Gen Z kan generasi Z, generasi yang memang melek teknologi Bapak Ibu. Nah, jadi ini sangat cocok nih Pak Heri nih kalau kita lakukan di generasi kita yang sekarang. Nah, yang anak sangat suka pastinya. Karena kalau kita melibatkan teknologi dalam pembelajaran Bapak Ibu, nah ini otomatis nih anak-anak selain mengasah di bidang yang memang kita ajarkan, pasti juga mengasah keterampilan etikanya, pertama dalam bidang teknologi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi sedikit Pak Heri ya, tadi Pak Heri minta saran mungkin dari kita. Mungkin saya pikir ya tidak ada salahnya mungkin kita Bapak Ibu bagi guru-guru mata pelajaran terutama bisa sedikit melebihkan uang jajan atau memberikan sedikit reward kepada siswa. Itu ya Pak Heri ya, harapannya gitu Pak Heri ya. Jadi kalau memang bisa dari kita hadirkan dan tanpa harus melibatkan banyak pihak, nah, itu sangat bagus Bapak Ibu. Pertama ya mungkin hadiah-hadiah yang kalau bisa yang agak
lumayan mengenang Bapak Ibu kalau bisa. Nah, harapannya gitu Pak ya, jangan cuma kita bisa periode ini cuma makanan nih, makanan, minuman gitu ya, yang tetap kalau bahasanya habis pakai tuh selesai. Nah, harapan kita kalau bisa rewardnya itu berupa barang-barang yang bisa tahan kan gitu kan, atau bisa jadi kenang-kenangan bagi siswa kita tadi, agar dia pun mengingat ternyata dia pernah berhasil atau pernah melebihi yang lainnya gitu dalam suatu pembelajaran yang kita lakukan pendidikan. Nah, jadi harapan saya seperti itu Pak Erik untuk saran yang mungkin kan gitu kan. Dan mungkin untuk kolaborasi ini sangat luar biasa harusnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi diharapkan memang kita Bapak Ibu bukan cuma olahraga yang harus berkolaborasi sama guru TIK, tapi seluruh mapel harusnya bisa berkolaborasi sama guru TIK, memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Bapak Ibu boleh silakan kan kita kan sangat baik malah kalau kita bisa berkolaborasi sama guru TIK. Nah itu harapan kita juga bersama. Itu aja Pak Eri dari saya Pak Eri, atau dari Bapak Ibu silakan silakan kita. Ya kan Bapak Ibu mungkin ada saran atau pendapat. Oke, dari Pak Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Eri. Saya hanya sedikit memberi saran. Salah satu mata pelajaran yang sering praktek di lapangan adalah fisika. Saya sendiri yang PKN jarang, sebenarnya hanya pemberian materi di dalam praktek. Jadi ini Pak Eri saran. Ketika ada praktek di lapangan, karena tadi ada istilahnya ada sangkut pautnya dengan TIK, coba ketika ada praktek apapun kegiatannya di lapangan itu coba dibuatkan sebuah video, kemudian agak-agak diedit, diskusi, kemudian coba kita buka suatu media sosial itu kayaknya khusus untuk SMA yang bisa berkaitan. Kenapa saya bilang gitu Pak Eri? Kebanyakan sekolah yang saya nggak mengunjungi, cuman melihat kadang bercerita dengan orang itu biasanya agar sekolah kita itu dilakukan terkenal, tapi istilahnya agak sedikit tentang TIK itu dari situlah dilihat orang. Karena sekarang ini kan banyaknya TikTok, ya kan? Nah, ini yang sering yang keluar media sosial. Itu aja saran saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wo. Ini masukan yang luar biasa dari Pak Waka, Pak Wo. Jadi untuk Pak Wo, sebenarnya link YouTube saya sudah ada 3 YouTube yang saya share ke YouTube. Silakan Bapak Ibu lihat media pembelajaran saya. Nanti linknya saya share ke Heri Susanto buat. Jadi ini sementara ini adalah untuk yang 3 kali YouTube saya akan kirim. Jadi memang subscribernya masih sedikit. Terus ini harapan saya juga sebenarnya kalau PKN ini harapannya besar di sini di dalam set ini. Ada di situ rasa tanggung jawab. Itu ada jiwa saling membantu rekan setim, itu kan jiwa PKN ya, makanya di situ ada guru PKN, guru seni. Jadi olahraga ini sangat dekat dengan seni. Nah, begitulah. Jadi mungkin yang matematik juga bisa, mungkin ada juga masuk di sana karena mereka harus menghitung poin atau juga tentang skemanya. Mereka harus bisa menghitung bagaimana menyusun tim ini supaya bisa bertemu pas dengan susunannya dan tidak bentrok atau betul dengan apa yang menjadi aturannya. Itu juga ilmu matematik juga di sana ada. Mungkin ada saran atau pendapat lagi? Oke, Pak Andika. Oke, Pak Andika bluetik nih, luar biasa nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Lili, tolong carikan yang share tadi.
Ya, bolehlah. Saya ingin menambahkan atau memberikan saran ya, terkhususnya kepada senior saya Pak Edi ya. Ya, yang pertama ini tadi berkolaborasi dengan guru TIK. Mungkin saya di sini sebagai guru TIK hanya bisa mendukung sistem kolaborasinya itu paling identik dengan video Pak Eri. Untuk pengaplikasiannya itu menggunakan Camtasia. Ya, itu termasuk aplikasi yang profesional Pak Eri. Mana tahu nanti sampaikan sama peserta didik ya untuk pengembangan ya untuk sosial media entah di TikTok ataupun YouTuber itu sangat mendukung ya itu sangat mendukung. Kemudian yang lainnya ada beberapa pengembangan dari TIK karena olahraga ini sifatnya itu kan sosial, sosial. Bagaimana sih pengembangan olahraga di SMA 1 kaitan ini supaya menarik? Nah, salah satunya yaitu tadi pengembangan dengan video pembelajaran. Kalau berkenan saya siap membantu. Terima kasih. Mungkin saran saya itu aja. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Andika. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada anggota KBS atau Kombel hari ini bisa menyempatkan waktu untuk program RTL saya. Dan sesudahnya kalau ada hilaf saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Guru yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Heri yang telah memberikan materi. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata atau tingkah saya yang selama acara ini salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.